semuanya, hai teman-teman, apa kabar hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Disclaimer teman-teman semuanya, video ini bersifat general reading, bisa resonate sama kamu, bisa juga enggak. Energi banyak orang, jadi teman-teman ambil yang baik-baiknya saja, buang yang buruknya. Ini adalah keadaan seseorang yang hari ini, ataupun kamu sudah lama ya, dalam kurun waktu mungkin sudah 1 tahun kalian tidak lagi berkomunikasi. Kamu pengen tahu seperti apa sih sekarang hidupnya, lalu pikiran sama perasaan dia seperti apa nih saat ini ke kamu ya. Kemungkinan kamu sudah tidak ingin kembali, cuman ingin tahu seperti apa kondisi dia ya. Orang yang saat ini tidak berkomunikasi dengan kamu, oke? Wow. Ya, di dalam kartu ini guys, yang terbuka ini ya, banyak sekali yang kebuka. Kita bacakan saja ya. Ini tentang healing. Dia juga kepingin apa ya, sepertinya mencari jalan kesembuhan ya. Nampaknya hidupnya lagi nggak karu-karuan ya guys ya. Nah, dalam hidupnya sedang ada badai. Oke, seseorang yang saat ini tidak berkomunikasi dengan kamu, yang sedang dihadapi dia saat ini, apa yang kamu ingin ketahui, bahwa sebetulnya orang ini tuh sedang mencari pintu atau jalan keluar ya, dari masalah yang sedang dia rasakan. Orang ini mencoba untuk mencari solusi penyembuhan untuk bisa membangkitkan energi bahagia itu kembali. Dan selama tidak ada komunikasi dengan kamu, pergi dari kamu, atau kamu yang meninggalkan dia, orang ini sepertinya sedang banyak kegundahan ya, banyak masalah yang muncul dalam hidupnya dia. Dan kelihatan dia juga sering bersembunyi. Jadi orang ini sekarang mungkin rumahan, atau memang dari dulu orang ini rumahan ya, nggak pernah bergaul, jarang berteman. Mungkin kamu juga nggak tahu siapa temannya ya, dan tidak ngerti cerita hidupnya seperti apa. Dia memang tertutup ya guys ya. Dan semenjak tidak komunikasi sama kamu itu ya, dia banyak bersembunyi, dia banyak menyembunyikan privasi kehidupan dia dan menjadi orang biasa. Dia tidak memperlihatkan saat ini apa ya, kayak dia ingin nunjukin deh kalau dia itu baik-baik aja, dia senang-senang aja. Enggak, bener-bener kamu nggak tahu menau. Tapi yang kelihatan di kartu ini ya, dia sedang mencoba untuk keluar dari situasi masalah dalam hidup dia. Jadi bisa saja pada saat masih ngejalanin hubungan sama kamu, orang itu emang banyak masalah. Dan ya, dan pada saat kalian tidak lagi ada komunikasi, orang ini jatuhnya lebih dalam. Kita nggak mencoba untuk membuka keburukan ya, tapi itu yang terjadi. Orang ini memang sedang mencari jalan keluar. Dia sangat bingung banget dengan hidupnya dia saat ini. Kok nggak kerasa apa ya, dia itu seperti tidak merasakan kebahagiaan di dalam batinnya. Ya, di kartu ini tuh dia mencoba untuk, mungkin ibadah sudah mulai tekun ya. Terus mulai disiplin, mungkin bangun pagi, mulai disiplin untuk mengerjakan sesuatu hal yang akan memunculkan kebahagiaan buat dia. Nyatanya nggak muncul ya. Dia mencoba untuk itu guys ya. Dan dia juga sih orangnya pemalu ya, orangnya juga selalu bersembunyi. Atau bagaimana orang bisa ngasih tahu tentang kekurangan dia ya. Jadi dia tuh kepingin hidupnya sesuai dengan pemikiran dan hatinya dia. Di dalam rumah aja ya, nggak kemana-mana. Orang ini sebetulnya bingung, kok gue gini amat ya, gue harus apa ini gitu ya, nggak jelas. Mungkin juga bisa jadi ya, dia mungkin nggak ada kerjaan, nggak punya pekerjaan gitu ya. Nggak ngerti mau kemana, mau berbuat apa, mau ngerjain apa ya. Orangnya tidak punya produktivitas ya, nggak punya kemampuan untuk mengolah bahan, ataupun juga kayak bekerja melalui idenya dia. Dia tuh susah banget seperti itu.
Dan sekarang-sekarang ini orangnya nggak fokus ngerjain apa-apa, bawaannya gelisah, ambisi ya, kepingin berhasil. Jadi selalu kayak banyak menghalu orang ini ya, sehingga tujuannya dia sangat sulit untuk tercapai. Dianya banyak melamun, banyak angan-angan. Jadi susah buat dia ini untuk hidup yang pasti-pasti aja dari usaha dia. Misalkan ya dia nggak kerja di perusahaan, tapi kalau otaknya jalan, dia bisa aja hidupnya ini bisa bahagia gitu, merubah nasibnya melalui kemampuan dia, kemauan dia. Tapi sayangnya dia tuh kayak nggak bisa apa-apa guys, bingung. Bukan nggak bisa apa-apa, kalau aku bisa menerka orang ini, orangnya eh, nggak mauan gitu ngerjain ini, mungkin gengsi, ngerjain itu mungkin males, kayak senengnya cepat gitu ya, pengennya hasil yang memuaskan, tapi dia nggak mau berproses, nggak mau berusaha. Orang ini selama tidak komunikasi dengan kamu anxiety, hidupnya banyak kecemasan ya, banyak sekali masalah ya, mungkin dari moodnya dia, emosinya dia, gampang marah sama siapapun berani. Dan aku rasa kalau didikan orang tuanya benar ya, atau mungkin dia mendengarkan ucapan kamu, mungkin hidupnya nggak kayak gini. Orangnya baperan, banyak pikiran, apa-apa dikit-dikit dilamunin, dikit-dikit dikeluhin. Tapi emang orang ini sendiri sih, menarik diri dari keramaian. Jadi dia cuman bicara melalui pikiran dan hati dan pikiran. Hanya seperti itu yang dia lakukan selama ini ya guys ya. Lalu finansial control, udah pastilah orang dia nggak mau keluar ya guys ya, tidak mau bergaul, beradaptasi dengan lingkungan sekitar, atau mungkin dengan orang-orang yang ada di sekitar dia aja lah gitu ya. Dia sangat-sangat mageran untuk bisa kumpul sama mereka, banyak bingung hidupnya ya, otomatis gitu. Kita bisa melihat bagaimana rezeki dia berjalan ya. Kemungkinan besar juga teman-teman, ini bisa juga karena dia memang nggak punya uang, dan mungkin juga sering kehabisan uang ya, karena mungkin masalah yang pernah dia perbuat, atau memang dia nggak sengaja berbuat ya. Sepertinya saat ini tuh dia lagi menjalani sebuah karma ya, karma buruk yang pernah dia lakukan. Mungkin dia pernah menipu, memakai barang orang lain, ataupun juga orangnya mudah marah, mudah tersinggung, mudah mengeluh, tidak bersyukur ya. Banyak mencuri ide orang lain, tidak mau mengakui kehebatan orang lain, tidak bisa berterima kasih. Jadi inilah yang membuat seseorang ini saat ini pengen dipandangnya berbeda terus dari dulu. Pada saat dekat sama kamu sampai dengan detik ini, orang ini selalu ingin dibangga-banggakan, dibagus-bagusin sama orang, tapi dia sendiri tidak pernah memiliki kemampuan untuk beraktivitas yang bisa menggambarkan bahwa dia memang patut untuk dibanggakan, tapi dia tidak melakukan hal tersebut ya. Makanya rezekinya di sini bisa dibilang sedikit ya, nggak banyak, nggak juga kayak kurang, tapi ya pas lah gitu ya. Dan sepertinya kayak dia ini emang lagi mengalami permasalahan dalam keuangannya ya. Dan kita lihat sepertinya dia juga mencoba untuk menenangkan diri, mencari tempat untuk dia bisa relaksasi, meditasi, mendekatkan diri dia kepada semesta ya, mendekatkan diri dia kepada hal-hal yang baik tentang apa yang selama ini sudah dia jalani, sudah dia lewati, dan apa yang sudah dia rubah. Jadi dia mikir, apa ya, kenapa ya semua ini terjadi pada dirinya, kenapa semua ini begini begitu. Wah, dia mikir ya, merenung tentang banyak hal yang sudah dia lakukan selama ini ya. Mungkin juga alasannya kenapa bermasalah sama kamu sampai 1 tahun ini tidak komunikasi, bisa jadi teman-teman dia memang jatuh terpuruk secara finansial, pekerjaan, kesehatan, urusan keluarga, urusan ini itu, banyak sekali yang membuat dia kelelahan, keletihan, anxiety, ketakutan ya, karena mungkin dikejar-kejar orang untuk bayar utang, ataupun juga dikejar siapa ya mungkin pernah membantu dan pengen dibales ya, dianya mager, pemalas juga, dan kurang beraktivitas ya. Kalau jauh dari kamu tuh mungkin nggak ada yang cerewetin dia, nggak ada yang bisa memimpin dia, sehingga dia tidak bisa dikendalikan dan terbawa emosinya sendiri, dan akhirnya dia bukan orang yang beruntung. Bahkan
dia meditasi pun, sembahyang pun, itu tidak akan mampu merubah nasib dia dari jelek menjadi baik. Ya, tapi dia sedang sedang terus berusaha untuk bisa mendekatkan diri dia kepada semesta, karena mungkin dia juga tersiksa ya akan apa yang sedang dia alami saat ini, dan rupanya itu yang membuat dia tidak tahan sebetulnya ya, ucapan orang lain, ataupun juga dia takut nih kelihatan kamu tentang penderitaannya dia, kejelekannya dia. Dia takut banget kalau sampai terdengar oleh kamu ya, apalagi sampai tahu bagaimana kesehatannya dia lah ya, body tubuhnya mungkin ada yang berkurang, ataukah warna kulit berubah, ataukah berat badan nambah atau kurang. Di sini dia kayak menutup diri lah, intinya dia nggak mau ketahuan sama kamu. Dia ada rasa kayak apa ya, takut gitu loh, takut nanti dikatain apa, dan dia nggak akan bisa menelan ya, omongan-omongan yang muncul dari mulut kamu. Mungkin kalau orang lain bicara hal yang buruk sama dia masih terima ya, dia masih berani untuk memunculkan diri dia ke publik, tapi kalau udah kamu yang komen atau ketahuan sama kamu, dia malu. Karena dia sadar gitu ya, dia sadar dulu dia seperti apa sama kamu, makanya sekarang kalau sampai kamu tahu tentang hal itu, dia waduh, malu sekali ya, apa yang bakal terjadi pada diri dia, dan dia di sini kayak nggak sanggup gitu ya buat mencari jalan keluar. Ya satu-satunya jalan ya dia bersembunyi dan mencari rezekinya ya diam-diam gini, nggak mengiklankan ya. Aku rasa ya ini adalah taktik dia agar dia berhasil melewati rintangan, ujian, atau karma buruknya di tahun 2025 ini, atau dari tahun 2024 dia sudah banyak mengalami kesusahan yang membuat dia akhirnya tidak mampu untuk berpikir positif. The strong warning ini sebetulnya adalah peringatan buat dia ya. Ini yang aku kasih tahu tadi teman-teman. Entahkah dia seorang penipu, manipulatif, memakai yang bukan miliknya, yang bukan haknya ya, selalu ngomongin orang, selalu adu domba, selalu merasa tersakiti, merasa korban, tapi dia yang paling sadis, yang paling banyak ucapannya mengarah ke hal yang negatif. Dia ngerasain ini sekarang ya, seperti kayak retrograde-nya si Mars ya. Biasa ya kan itu ada gejolak di dalam batinnya, bertentangan gitu, dan banyak emosi dengan kepribadiannya dia sekarang. Banyak ruwet karena muncul semua masalah-masalah yang tidak diinginkan, hasil dari perbuatan yang pernah dia lakukan di masa lalu tuh dia kerasa sekarang ini. Ya, dia pernah jahatin siapa, pernah berbuat apa, dia ingat, oh mungkin aku seperti ini gara-gara dulunya begini, gara-garanya dulunya begitu. Ya, sadar dia, dan sekarang nih kayak dia dapat apa ya, kayak dapat teguran. Dia sadar, oh inikah teguran Tuhan atau ini apa gitu. Dia masih belum sadar di mana, dan masih menyangkal bahwa ada orang lain yang saat ini memakai topeng dekati dia, ada orang lain yang pura-pura baik, ternyata di belakangnya dia disihir, dia mungkin juga diperlakukan tidak baik, dia difitnah. Itu malahan yang sekarang bukannya positive thinking ya, justru malah sering memiliki keraguan terhadap banyak teman yang dekat sama dia, bahkan keluarga. Dia khawatir dari sana dia banyak dicemoohin, banyak direndahkan gitu ya, banyak dihinakan oleh orang-orang terdekatnya, dan dia ngerasa kalau emang rezekinya agak seret gitu ya, terus juga kesehatannya banyak terganggu, atau dia banyak rungsing, ini kayaknya ada sangkut pautnya dengan orang lain yang nggak suka sama dia ya. Dia berpikirnya malah ke arah sana, gimana mau ketahuan gitu ya siapa yang jahatnya sama dia. Dia sendiri sudah menyangka-nyangka, coba kalau dia diem pasti nanti akan terlihat siapa sih yang jahat, karena semakin koar-koar, penjahatnya semakin diem, semakin punya taktik, semakin tidak terlihat. Dan ini dia yang saat ini sedang alami ya, dia seperti itu, dia koar-koar terus, dia jelekin orang-orang yang menyakiti dia, tapi mana akhirnya dia nggak mampu melihat kebenaran, karena emosi yang dia punya itu tidak akan membuka cahaya di dalam batinnya ya. Dengan mata ketiganya mungkin nggak ngerasain guys, mana sih yang baik, mana sih yang buruk, bahkan sama kamu aja
ya dia kesel, dia nganggap kamu nggak mau bantu dia, nggak mau sayang dia, nggak bisa rela berkorban demi dia atau apalah ya yang membuat dia saat ini kecewa dan tidak bisa kembali ke kamu karena keadaan dia yang sedang acak-adut ya atau amburadul. Di sini aku rasa kayak ditiup angin topan ya, mungkin gentengnya terbang atau baju-bajunya semua nggak ada di tempatnya ya karena dibawa terbang, dibawa lari oleh angin. Dan ini yang sedang dia rasakan orang yang saat ini sedang tidak berkomunikasi dengan kamu atau jauh sama kamu ya sudah 1 tahun lamanya. Dan dia memang di sini yang dia alami cukup tragis dan dia berusaha terus loh guys, walaupun dia memperbaiki terus ya, memperbaiki terus apa yang dia lakukan, tindakan yang pernah dia lakukan, yang pernah dia perbuat gitu sama siapa aja, mungkin termasuk sama kamu, dia belajar untuk tidak melakukan hal tersebut. Dan dia di sini melakukan hal itu untuk apa? Mendapatkan kebahagiaan. Dia membutuhkan pintu kebahagiaan karena ngerasa kayak udah pengap, udah capek, udah nggak ngerti lagi harus gimana. Setiap kali dia sabar, justru ujiannya semakin besar. Setiap kali dia marah, dia ngerasa batinnya tersiksa, ngerasa malu lah, ngerasa inilah, ngerasa itulah, anxiety-nya muncul. Di sini yang menyebabkan aku rasa susah banget buat dia mencari keberuntungan, apalagi soal finansial karena orang ini emosinya besar sekali sehingga mengurangi penghasilan atau pendapatan yang semestinya didapat besar. Ya, bisa jadi kan karena dianya lupa untuk mawas diri ya. Oh ternyata emosi gue yang gede banget yang sering nyalain orang, aku harus berubah nih gitu, aku harus berubah nih. Masa nyalahin satu orang aja, padahal emang satu orang itu mungkin sebagai jembatan ya supaya dia disadarkan, tersadarkan, semesta ngirim orang, tapi dia nggak sadar karena tertutup pintu hatinya oleh egonya, oleh kesombongannya, seperti itu. Oke, ada voice dance, stalemate, present abundance, freedom, attraction. Tuh kan bener tadi Mars retrograde, kayaknya iya dia lagi ngalamin ini. Jadi Mars retrograde itu kayak seperti karma gitu loh guys. Apa yang pernah kamu lakukan di tahun lalu kepada orang lain dan mungkin menyakitkan atau mungkin memalukan orang yang dulu di tahun lalu kamu bikin orang itu disebarluaskan tentang kejahatannya, tahun ini dia lagi ngerasain semua ya hasil dari perbuatannya dia ya, omongan-omongan kosongnya dia ataupun omongan bener. Memang orang itu yang diomongin bener, tapi kan nggak boleh gitu ya, nggak boleh kita ngebongkar aib orang lain. Ya udah sederhananya ya kita berubah, jaga jarak gitu ya. Tapi ternyata dia enggak, pengennya puas aja sampai bener-bener orang itu nangis, minta ampun, minta maaf dan mengakui kehebatan dia. Dan itu yang membuat dia sekarang ini banyak anxiety, nggak percaya diri ya. Memang orang ini sekarang ini memang lagi terbelenggu ya dengan keadaan dirinya. Dia nggak tahu harus berbuat apa, harus bagaimana guys ya. Dia kehilangan banyak hal yang dia sudah usahakan, yang sudah dia kumpulkan ya. Dia tidak menikmati kebahagiaan, tidak menikmati rezeki yang selama ini dia impi-impikan, yang dia inginkan ya. Dia selalu menghayal tentang keberhasilan, kesuksesan ya. Dia ingin juga seperti orang lain punya kesuksesan gitu ya. Terus juga ada perubahan lah gitu dalam dirinya agar bisa lebih terhormat, lebih terpandang dari orang lain. Tapi dia kayak terbentur dengan perbuatannya dia yang pernah dia lakukan di tahun lalu. Mungkin ya dia pernah jahat sama orang lain, membuka-buka aib kepada orang lain, mungkin itu rahasia atau entahlah apa ini, untuk mendapatkan sebuah pertemanan, untuk dekat dengan seseorang. Dia punya kemampuan untuk merusak nama baik kamu. Dan pada akhirnya apa, dia ngerasain gitu loh, dia sendiri, nggak punya siapa-siapa, nggak ada yang ngebelain, nggak ada yang peduli dia ya. Dia kepingin di sini guys untuk bebas, dia berharap banget bisa bebas dari semua ini, apalagi lingkungan sekitar sudah mulai toksik sama dia dan dia merasa kayak nggak bisa berbuat apa-apa gitu ya. Dan memang di sini dia banyak banget berharap ada opportunities datang gitu ya, awal baru buat dia di tahun 2025 ini, ternyata juga lewat ya. Tapi dia memang nggak menyerah sih guys ya.
Dia kan orang yang menghargai kebebasan, menghargai ekspresi orang lain. Tapi kalau gitu dia disenggol, dia disinggung, dia ya sedikit aja ya di apa ya, kayak merasa, kamu nggak nyaingin tapi kamu lebih baik dari dia gitu ya, dan orang-orang senang sama kamu, dia pasti marah gitu ya. Karena ngerasa kayak, nggak seneng gitu ya dengan orang-orang yang, punya kemampuan lebih dari dia. Ya dia tidak ingin disaingi, dan dia juga kerasa memang sebetulnya sedang berharap banget hatinya ini bisa bebas ya, hidup ini bisa bebas dari masalah-masalah negatif yang muncul dari pikirannya dia sendiri, dari hatinya dia sendiri, sehingga dia saat ini seperti sedang tersiksa dengan perbuatan yang sudah dia lakukan. Freedom di sini juga dia berharap ya, dia banyak berdoa sekarang sama Tuhan, sama semesta untuk dibukakan jalan dari kesusahan yang saat ini sedang dia rasakan ya guys ya. Dia bingung soalnya gini ya, mental kalau udah kena gitu ya, ujiannya udah dapat di mental tuh luar biasa. Ada yang berputus asa, ada yang masih sabar, kehilangan banyak hal, kehilangan harta, kehilangan keluarga, ya semua tidak dia rasakan karena ya ini adalah balasan dari perbuatan dia. Mungkin di masa lalu dia banyak menipu, manipulasi gitu kan. Terus juga mungkin mengarang-arang cerita, mengarang-arang obrolan gitu buat dapat perhatian orang lain, dan tahun ini luar biasa dia sedang diuji, sedang disadarkan atas jalan, atas ucapan ataupun juga pemikiran dia yang tidak bisa dibatasi ya, dan orangnya itu ceplas-ceplos, atau mungkin dia gampang sekali menceritakan kamu tapi bukan tujuan merendahkan ya, tapi setelahnya justru kamu akan kayak merasa bertemu banyak orang, kayak banyak yang berubah pikirannya, pandangannya, akhirnya tuh kayak kamu ngerasa ada yang aneh. Nah ini orang ini hasil dari kerjaannya dia ini guys ya, dia kalau kemanapun nongkrong, kemanapun berada ya pasti, apa yang punya kamu itu diomongin terus ya, dibahas terus sama dia, dan kemungkinan bukan kamu aja tapi orang lain juga, sehingga itu yang membuat dia ini, sulit sekali ya guys ya untuk keluar dari kepedihan yang saat ini sedang dia rasakan. Di sini ada attraction. Ya memang dia sadar panas hatinya ini membakar semua rezekinya, dan juga semangatnya itu jadi redup ya karena kebakar gitu loh ya guys ya. Panas panas hati, ngerti kan kalau udah panas hati itu pengaruhnya banyak ya, asam lambung ya, emah ya, ataupun juga nanti larinya bisa ke asam urat, bisa ke darah tinggi, ke ginjal, kan jadi banyak marah gitu kan, jadi banyak memendam perasaan itu di dalam hati aja, mungkin dia nggak bisa keluar-keluar, tapi hal tersebut membuat dia juga ngerasain banyak kepedihan ya, panas hatinya ini muncul pedih, akhirnya kayak ada cabai di hatinya, di ulu hatinya ya. Kalau setiap ngelihat teman yang dulu pernah bersama dengan dia, sekarang dia nggak ada sama sekali orang yang mau nemenin, udah sukses ya, dia ngerasa panas hati. Sama kamu juga seperti itu ya, sama kamu juga seperti itu, ada panas hati, entah karena mungkin kamunya terlihat mempesona ya, terlihat lebih panas dari sebelumnya, entah memang kamu emang jiwanya tuh jiwa baik, makanya di sini orang ini ngedapetin karma yang seperti ini ya, segini gedenya bikin mental dia down, dan dia sering banget patah hati, ataupun juga apa tadi teman-teman ya, kayak ya dapat karma lah, dia ngerasain banget panas hati ini membuat dia ini akhirnya terpecah belah persaudaraannya, persahabatannya, dia mulai kesepian, dia mulai nggak ada yang dengerin, dia mulai banyak sering jengkel hati, sering panas hati ya, karena ini munculnya dari dirinya dia sebelumnya, yang membuat sekarang ini orang ini lagi merasakan panas hati terhadap teman dekatnya atau saudaranya yang banyak ceramah, atau memang ini sama kamu ya. Dan dia nggak bisa berbuat apa-apa selain mengisolasi dirinya, dan ini adalah jalan satu-satunya, jalan ninjanya dia agar orang-orang di luar sana berhenti ngomongin dia, berhenti mikirin dia. Dia jarang keluar sekarang guys ya, atau mungkin udah dari tahun 2024, 2023 dia banyak diam, banyak berubah, banyak tuntutan, banyak kepusingan dari orang yang ada di dalam
dia tinggal di sana ya. Banyak mungkin dia dibanding-bandingkan dengan orang lain sehingga dia mungkin juga banyak emosi yang menyebabkan banyak orang yang akhirnya meninggalkan dia ya. Jadi karena sifatnya dia, dari cara dia mungkin juga berpikir dan bicara yang membuat orang lain nggak nyaman bersama dengan dia, pada akhirnya dia ditinggalkan. Dan the water. Nah, ini banyak nangis, banyak sedih dia sekarang, dia tenggelam dalam kesedihan, merasakan banget apa yang dia rasakan saat ini adalah ulah dari dirinya sendiri, dan ini adalah karma juga mungkin ya dari dirinya sendiri, dan semua ini adalah peringatan buat dia untuk berubah. Dan selama tidak komunikasi dengan kamu, yang terjadi orang ini banyak kesedihan, banyak lamunan, banyak hal-hal yang tidak seimbang dengan hatinya, tidak ngeklik dengan hatinya, merasa kesepian, merasa tidak memiliki satu orang yang bisa percaya sama dia, dan ini ya sekarang sedang dia rasakan, guys. Dan kita lihat lagi kartu selanjutnya. Di sini ada travel, mistake, dan Mercury. Dia kepingin banget, guys, berkabar dengan kamu, kepingin datang ke kamu, kepingin ketemu sama kamu ya, ingin komunikasi. Tapi ini ada gambaran dari jiwanya, dia pengen komunikasi banget sama kamu, atau dia pengen cari tempat curhat untuk nyelesain mentalnya ini yang kok susah banget ya buat jadi positifnya, gimana ya gitu ya. Dia masih sering berkata sujon sama orang lain, ya emang mungkin saja ya itu benar, tapi kan tidak baik ya kita membicarakan aib seseorang ya meskipun itu benar. Kenapa? Semua keduanya itu akan mendapatkan karma atau balasan. Jadi kayak instan gitu loh ya, akhirnya dia ngerasain apa yang dia omongin, apa yang dia pikirin itu benar-benar sesuai dengan kekuatan pikirannya dia dan pendengarannya dia ya. Dan aku rasa memang orang ini sedang ingin menyampaikan pesan di kartu ini bahwa dia sedang merindukan seseorang dan ingin berkomunikasi dengan orang yang jauh saat ini dari dia. Dan aku ngerasa ini adalah kamu gitu ya. Dia kepingin berkabar, guys, ya mau banget curhat-curhat tentang dirinya, kepingin ada penguat, atau memang dia ini adalah sosok orang yang eh ya memang sebenarnya bisa beradaptasi ya dimanapun berada, tidak ada orang sekalipun ya nggak takut gitu, tapi hatinya sekarang banyak baper ya, guys ya. Baper sekali karena keingetan terus dengan apa yang dia lakukan, karena dia ngerti kalau itu salah, dia ngerti kalau itu tidak boleh dia lakukan, tapi dia lakukan karena mungkin juga ya sifat keras yang dia miliki dan sifat ambekannya ataupun mudah tersinggungnya yang membuat dia ini tidak lolos verifikasi untuk bahagia. Ya, seseorang yang saat ini tidak berkomunikasi dengan kamu, ingin mengirim kabar, ingin berkabar gitu ke kamu, ya. Tapi yang aku lihat di sini memang jarak di antara kamu sama dia sudah berjarak, sudah jauh. Jadi mungkin sudah tidak ada ikatan lagi di antara dia dengan kamu, sehingga membuat dia nih bertanya-tanya lagi, apakah masih bisa, sudah setahun nggak komunikasi, sudah beberapa bulan tidak komunikasi, tidak perhatian, lalu masih mengharapkan dia kembali, apakah bisa? Ini yang sedang dia pikirkan saat ini ya, guys ya. Dia ingin komunikasi dengan siapapun yang bisa memberikan informasi ataupun juga membantu dia keluar dari rasa sakit yang diderita oleh mentalnya. Dan ya sekali lagi aku lihat teman-teman, banyak orang yang cuman mandang dia tapi itu dari jauh, dan banyak orang yang kehilangan itu ya kekuatan untuk say hello sama orang ini, dan mungkin menganggapnya orang ini juga apa ya, kayak nggak baik gitu, nggak baik, dan akhirnya berjarak atau dia jaga jarak dengan kamu. Dia ngerasa kamu nggak baik gitu ya sama dia. Dan aku bisa nebak dari beberapa kartu ini, orang ini tuh curigaan, orang ini tuh nggak sopan ya. Maksudnya gini loh, cara dia menyampaikan sama orang terdekatnya, orang terkasihnya, orang yang sering support dia, tapi bahasanya itu ya agak sedikit tidak mengenakan ya, membuat kamu juga pada akhirnya menjaga jarak dengan dia. Dan dia ngerasa juga kalau kamu itu ya punya keahlian, punya kelebihan gitu ya, yang sudah terlihat, yang sudah terkenal,
yang membuat dia pada akhirnya kayak mau, coba-coba gitu ya, buat ngetes apakah kamu masih mau sama dia ataukah sudah tidak sama sekali. Dan aku ngerasa di sini dia sering, ya nanti ya teman-teman ya, dalam waktu yang dekat ya, bisa jadi di Maret itu dia akan mencari tahu tentang diri kamu saat ini seperti apa melalui media sosial atau lainnya yang bisa menghubungkan dia dengan kamu. Dia ingin terkoneksi kembali dengan kamu. Di sini walaupun kamu sudah menjaga jarak dengan dia, tapi kamu masih sering kepikiran, masih sering ya intinya mendoakanlah tipis-tipis ya, dan hal itu membuat kamu tenang dan kamu bisa berjalan lebih dulu daripada dia ya, bisa keluar gitu dari masalah yang sedang dihadapi bersama. Dan kemudian aku ngerasanya bahwa dia ini memang orang yang tidak percaya diri dan dia sulit sekali di sini mendapatkan kepercayaan dari orang lain ya. Bisa jadi memang pada saat deket sama kamu energi dia naik ya, aura dia berubah, kemungkinan ya karena kebaikan yang kamu lakukan, hati yang tulus, jadi membuat orang yang sudah kamu pegang itu ya nggak kenapa-napa, malah justru kelihatan bahagia dan puas gitu ya dengan hasil dari kerja kamu. Dan aku ngerasa kayaknya dia ini masih sering mantau kamu gitu ya, orang jauh ya, dia pingin berkabar, pingin komunikasi lagi, dan sekarang-sekarang ini kayak sering mantau kamu dari jauh, kepingin ngedeketin kamu, ada celah lagi buat masuk untuk bersama dengan kamu. Itu yang terlihat di tebaran kedua ya guys ya, seseorang saat ini perasaannya sama kamu atau yang sedang dihadapi dia sekarang selama tidak komunikasi dengan kamu. Ini ya, kita lihat perasaannya dia saat ini ke kamu seperti apa. Oh kan, dia masih ada perasaan loh, sering kepikiran kamu. Emang kayaknya orang ini suka deh sama kamu, cuman kayak orang ini tuh serba kekurangan ya, banyak masalah dalam hidupnya ini yang membuat dia bingung untuk menjalin komunikasi lagi dengan kamu. Tapi sampai detik ini dia masih sering keingetan kamu nih. Ada the debt ya. Jadi kayak gini ya guys ya. Bagaimana perasaan dia saat ini kepada kamu? Sebetulnya dia masih ingin mengunjungi kamu atau berkomunikasi dengan kamu. Itu yang terlihat ya guys ya. Dia udah tahu siapa kamu, bagaimana kamu, dan dia sangat cocok atau kamu ini sangat cocok energinya buat dia ya. Di sini ya aku ngerasa dia punya ide atau punya sedikit planning ya, ingin dia jalanin, dimana dia ingin kembali menjalin hubungan komunikasi dengan kamu ya. Tapi ternyata apa yang ingin dia lakukan ini di King of Swords lalu muncul Queen of Swords, jadi ragu. Padahal dia udah percaya diri nih, mau mencari tahu kamu, mau berkomunikasi lagi dengan kamu, tapi dia jadi ragu, duduk kembali, diem lagi, memperhatikan lagi, mempertimbangkan lagi, gue pantas enggak nih, takutnya dia udah nggak mau nih, takutnya kamu udah nggak mau sama dia nih. Tapi kalau nggak dicoba ya sayang ya, dia nggak akan ngedapetin kebahagiaannya. Bisa jadi kebahagiaannya ini adalah kamu. Makanya gimana caranya membuka pintu hati kamu, dengan cara apa ya, sedangkan dia adalah orang yang pemalu gitu ya, dan dia juga bersembunyi dari kamu, entah karena dia rasa malu atau memang dia sudah patah hati, putus cinta dari kamu, dan dia merasa kebingungan, gak tahu arah mau kemana setelah tidak bersama dengan kamu. Banyak lamunan, banyak mikirin kamu, mikirin kenangan kalian, mikirin semua yang sudah terjadi di antara dia dengan kamu, yang sampai dengan detik ini tidak bisa dia lupakan ya. Dia merasa kesepian di sini guys. Dia ingin bertemu dengan kamu di suatu tempat yang mana yang pernah kalian datangi, yang pernah membuat kalian bahagia, dan ingin dia kunjungi kembali. Namun semua itu pupus ya, harapannya, keinginannya, karena ujian dalam hidup dia yang membuat dia tidak mampu untuk mendekati kamu. Dia di sini tidak bisa memakai topeng lagi karena dia sudah merasa harus berubah dari sikap yang seperti itu. Dia tidak ingin melukai kamu. Dia juga sudah lelah, udah capek memakai topeng. Dia ingin menjadi dirinya sendiri dan ingin mencintai kamu dengan apa adanya, dan kamu pun bisa menerima dia dengan kekurangan yang ada pada diri dia. Cuman dia masih belum bisa
mengatakan hal itu semua kepada kamu yang membuat diri dia akhirnya termenung harus berbuat apa, dia harus sukses dulu untuk mendapatkan kamu, dia pingin ke versi yang baik, versi yang bagus supaya kamu mau menerima dia, mau bersama dengan dia. Sedangkan sekarang antara dia dengan kamu sudah tidak ada lagi ikatan ataupun terputus karena tidak adanya komunikasi di antara kamu sama dia, tapi di sini dia berharap adanya opportunities yang baru, sesuatu yang bisa terjadi ya, mungkin ini ada mukjizat atau harapan dia menjadi kenyataan walaupun sudah bebas, masih ada harapan untuk dia bisa kembali dengan kamu ya. Di sini hatinya panas, gelisah, ingin melakukan sesuatu yang bisa menarik energi kamu kembali ke tempat dia lagi, kembali bersama. Tapi ya dia sadar apa yang dia lakukan nih, apa yang terjadi di dalam hubungan dia sama kamu ini adalah atas perbuatannya dia. Ya dia banyak sedih, banyak melamun, banyak merenung semua hal yang sudah terjadi di antara kamu sama dia dan membuat perasaan dia jadi tidak percaya diri dan lemah. Ingin sekali rasanya dia itu berkomunikasi lagi sama kamu yang sudah jauh gitu ya. Tetapi di sini kayak, ah kamu aja sekarang udah nggak mau ya gitu sama dia. Dia merasakan seperti itu dan dia cuman bisa memperhatikan kamu dari kejauhan tanpa bersuara. Dia terus kepoin kamu ya, dan ada sedikit dorongan dia untuk berkomunikasi dengan kamu, tapi dia pikir lagi, dia pertimbangkan lagi, akhirnya dia tidak merealisasikan apa yang menjadi keinginannya. Dan perasaan cinta itu masih ada sampai detik ini, bahkan dia ada planning bersama dengan kamu untuk melakukan apa nanti ke depannya, akan bagaimana dengan kamu ya. Dia sedang menunggu perubahan-perubahan yang terjadi pada diri dia, karena dia juga ngerasa nggak mungkin ya datang ke kamu dengan keadaan yang jelek, dengan keadaan yang kurang baik. Dia juga punya harga diri dan semua ini membuat dirinya tertekan saat ini, tidak bisa berbuat apapun ya, padahal dia masih ingin bersama dengan kamu dan dia berharap kamu bisa datang lebih dulu atau berkomunikasi dengan dia lebih dulu, menanyakan sesuatu hal kepada dia. Namun apa daya ya, mungkin dia sudah memblokir kamu, sudah membuat kamu kecewa ya, dianggapnya mungkin dia sudah melupakan kamu, benar-benar melupakan kamu, padahal sampai dengan detik ini dia masih belum bisa melupakan kamu dan belum bisa menghapus semua apa yang terjadi di antara kamu sama dia. Intinya dia yang berbuat, dia juga mungkin yang terluka, dan sampai dengan detik ini dia tidak mampu keluar dari masalah yang masalah yang belum selesai. Dia masih ingin bersama dengan kamu, tapi dia banyak kekurangan ya guys ya. Banyak masalah yang muncul di dalam hidupnya dia yang membuat dia tidak berani mendekati kamu, karena mungkin juga dia nggak ada kerjaan, mungkin juga dia perubahan fisik ya, atau warna kulit, bisa jadi seperti itu yang membuat dia tidak percaya diri untuk mendekati kamu. Pada akhirnya apa? Dia memang salah juga udah memblokir kamu gitu loh. Setiap kali dia ingin membuka blokirannya dia gengsi. Ya, dia memakai topeng kekuatan agar dia dianggap kuat oleh kamu, sehingga inilah jalan satu-satunya untuk menutupi, untuk menjaga harga diri dia atau menutupi rasa malunya. Dengan seperti ini harga diri dia terjaga atau terlindungi dari prediksi-prediksi atau pandangan kamu terhadap dia selama tidak bersama dengan kamu. Ya itu benar prediksinya, mungkin kamu merasa dia nggak ada apa-apanya kalau nggak sama kamu, nggak bakal bahagia kalau kalau nggak sama kamu, dan itu tepat sekali dan dia tidak mau sampai itu benar. Makanya dia memakai topeng gitu, merasa lebih kuat gitu, padahal di dalam batinnya tidak bisa, gelisah terus gitu ya memikirkan kamu. Dan itu yang membuat dia sampai dengan detik ini, aduh bingung guys harus berbuat apa. Jadi dia hanya bisa memandang dari sudut pandang yang berbeda dengan banyak orang, dan pada akhirnya dia seperti kayak ya udahlah, seperti ini mungkin nasib aku. Jadi dia nggak dapat kebahagiaan melalui rezekinya dalam bentuk finansial atau pekerjaan atau karirnya atau hubungan dia dengan masyarakat, atau mungkin karena dia pemalu ya, akhirnya dia benar-benar tenggelam, nggak ada orang yang bisa membantu dia, merangkul dia, yang melihat dia mungkin seperti apa sekarang ya biasa-biasa aja di mata orang itu. Dia udah nggak punya pamor, udah nggak punya kekuatan semenjak nggak sama kamu. Dia sudah mulai redup,
dan aku ngerasa juga dia udah nggak ada kekuatan lagi untuk bisa datang ke kamu karena dia gengsi atau malu ya guys ya. Dan kita lihat ini ada energi dari zodiaknya si Aries ya, Scorpio, dan ada Gemini, lalu ada Pisces, ada Libra, Aquarius. Jadi gini guys, zodiak yang tadi aku sebutkan itu kan orangnya pada diem ya, orangnya pandai ngelucu, orangnya sangat menjunjung tinggi kebebasan ya. Saat dilukai, saat disakiti, saat apa yang dia inginkan tidak terjadi, apa yang dia usahakan, apa yang dia beri tidak sesuai dengan harapan, apa yang kamu udah keluarkan ya di dalam hubungan ini tidak sesuai dengan apa yang kamu inginkan ya, orang-orang yang berkhianat sama kamu ya, maka dia akan mendapatkan karmanya gitu loh. Dan zodiak-zodiak yang aku sebutkan tadi adalah pemegang atau diagungkan di planet Saturnus ya. Jadi siapapun yang melukai ya pasti akan mendapatkan karma gitu. Dan orang-orang dalam zodiak yang aku sebutkan tadi ya seperti itu, dia punya kekuatan, punya kendali penuh untuk bisa mengembalikan haknya atau karma yang baik yang kamu sudah lakukan kepada orang tersebut. Nanti orang tersebut akan merasakan karma buruk yang sudah dia lakukan kepada kamu, baik melalui materimu, cintamu, waktumu, semua akan kembali kepada kamu dan dia akan bangkrut gitu. Dan tahu sendiri kan energinya si Aquarius sama Gemini itu gimana sama Libra. Kalau udah banyak masalah, kalau udah dibaikin 1, 2, 3 kali dia mungkin udah silent treatment, udah cut off, tapi kamu mungkin udah maafin ya, udah nggak mau tahu, tapi energi si karmanya terus memantau dia dan terus menggerogoti kehidupan bahagianya yang akhirnya dia tidak merasakan kebahagiaan itu tidak seperti saat bersama dengan kamu ya. Dan ini Pisces juga biarpun dia orangnya perasa, ngeluhan tapi dia energinya kuat kalau udah macem-macem, kalau udah nyakitin ya, anggaplah ini kamu ya zodiaknya. Ini adalah diri kamu, ini gambaran diri kamu ya, sudah macem-macem ya mampus lah kalian orang-orang yang berbuat tidak baik gitu ya, yang hanya main-main gitu. Akhirnya rasakanlah gitu ya apa yang datang dari semesta. Ya mungkin itu adalah hasil dari doa-doa yang telah kamu lakukan beberapa lama ini dan terkabul akhirnya. Ya guys ya, seseorang yang saat ini tidak bersama dengan kamu itu yang sedang dia rasakan saat ini. Dan ini inisialnya. Ada DHN, S, lalu ada G, R, K, U, M, E, Z, X, Z, I, T, B, A, W, L, dan Q ya. Dia sebetulnya menyesal loh guys, cuman karena dia udah ngeblokir kamu atau emang dia duluan atau kamu yang ninggalin dia, terus dia gengsi gitu ya. Dia gengsi karena mungkin selama ini dia selalu menampilkan hal-hal yang bukan sebenarnya tentang dia. Dan ini yang terjadi saat ini. Saat dia ingin kembali dengan kamu, dia kebingungan sendiri harus dengan cara apa dan bagaimana. Dia khawatir kamu sudah tidak, ya udah beda lah rasanya gitu. Itu yang dia rasakan ya di ini melalui pandangannya dia seperti itu. Next video ya guys ya, semoga ini resonate. Jangan lupa tetap bersyukur dengan kita yang sekarang, jaga diri, jaga kesehatan, makan makanan yang bergizi walaupun sederhana, walaupun murah harganya, tapi kalau hati kita tenang, hati kita baik ya pasti kita selalu diberikan kesehatan, semangat yang tinggi. Dan aku doakan semoga teman-teman sukses dalam kehidupan dan meraih cita-citanya, dan juga rezekinya diberikan keberlimpahan. See you next video. Bye bye guys.